master ini. Majelis Taklim Al-Istiqomah dan Al-Ikhlas. Betul nggak Ibu? Betul sekali. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Ibadallah, rijalallah, aghithuna liajlillah, wa kunu aunana billah, asana bifadlillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, wa ya Attab wa ya Anjab wa ya Salam wa ya Ahbab wa antum ya ulil albab, ta'alaw wa surulillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal habibul ladzi turja syafa'atuh والذي قد حملنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من الجهل إلى العلم، ومن المعصية إلى الطاعة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ila akhiril ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'ah idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafadat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli
abwabil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Kajian kita adalah bagaimana kita berupaya menciptakan keluarga yang samarak tadi, tentu saja dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tema ini menarik karena kita menjadi orang yang berperan di dalamnya, yang sebagai istri, dan kita kali ini lebih pada sharing saja karena saya yakin saya berbicara di depan orang-orang atau ibu-ibu atau ummahat yang sudah luar biasa di dalam rumah tangganya. Ibarat sebuah ungkapan, saya seperti menggalami air laut yang memang udah asin gitu ya. Tapi yang namanya pembelajaran rumah tangga adalah pembelajaran seumur hidup, pembelajaran yang sangat lama ya. Mudah-mudahan terus akan kita berupaya berusaha bagaimana kita menjadi istri solehah, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah tentu saja atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah berikan kita sehat lahir dan batin ya, sehingga kita pada kesempatan ini bisa hadir bersilaturahim, kita bisa hadir mencari ridho Allah, kita bisa hadir untuk sama-sama membekali diri kita dalam rangka persiapan menuju yaumil akhir ya. Karena khawatir ketika kita menghadap Allah kita nggak punya persiapan sama sekali, sementara umur gak ada yang pernah tahu. Betul Bu? Salawat beriring salam mari bersama kita sampaikan kepada yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, ittiba kepada ajarannya. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surah Al-Ahsyar ayat 7 termaktub, apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan jalani, ikuti, dan apa-apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya semampu kita meninggalkannya, insya Allah. Ummahat hadirat yang dirahmati Allah, dalam agama kita konsep keluarga itu terbagi menjadi dua, walaupun ulama yang mengatakan menjadi tiga. Mana dia? Yang pertama keluarga sakinah, yang kedua keluarga maslahah, yang ketiga keluarga bermasalah. Di antara tiga ini kriteria dan ciri rumah tangga kita yang pertama, kedua, atau ketiga? Pengennya, dan yang udah kita lalui pertama, kedua, atau ketiga? Pengennya pertama, tapi ketiga suka muncul. Bisa dalam surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya gitu kan? Terus inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Apa arti sakinah? Sakinah itu asal kata dasarnya adalah sakinah, tenangan, ketentraman, kenyamanan, keteduhan. Jadi kalau di dalam rumah tangga itu ada rasa nyaman, ada rasa bahagia, ada rasa suami istri saling memberikan kasih dan sayangnya, saling pengertian. Pokoknya keluarga kita menjadi keluarga yang sama. Tapi apakah semua rumah tangga begitu? Belum tentu. Betul? Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk rumah tangganya Umar bin Khattab pun mengalami hal yang tadi, yang ketiga selain sakinah, bermasalah. Mana masalahnya? Suatu saat ada sahabat yang ingin curhat kepada Umar bin Khattab. Dia datang dari rumah karena dia mau ceritakan, mau curhat tentang istrinya. Sahabat datang kepada Umar bin Khattab. Belum sampai di rumahnya Umar bin Khattab, baru sampai di depan pintu gerbang lah bahasanya gitu. Ternyata Umar bin Khattab lagi diomelin sama bininya. Sekali berumar loh Bu, orang yang sangat tegas ketika menyiarkan agama Islam dan membela Rasul, lagi dimarahin sama istrinya. Apa yang Umar lakukan? Umar diam aja, gak menjawab, gak melawan. Kemudian sahabat tadi pulang karena dia melihat sedang bermasalah di rumah Umar bin Khattab. Keesokan harinya ketemulah dengan sahabat yang tadi berniat akan ke rumah Umar bin Khattab. Kemudian sahabat tadi bilang, wahai Amirul Mukminin, sedianya kemarin aku ingin ke rumahmu,
Tapi ketika aku sampai di depan pintu rumahmu, aku urungkan niatku untuk tidak menemuimu. Kata Umar, kenapa? Karena aku mendengar dirimu sedang dimarahin sama istrinya. Apa kata Umar? Aku memang diam ketika istriku bicara. Aku tidak menjauh ketika itu sedang ngomel. Kenapa? Karena aku sadar sepenuhnya semua pekerjaan dilakukan oleh istriku. Ya betul? Sarapan, masak, cuci, sampai dengan pakaian suami pun istrinya. Yang kedua, mawaddah. Mana mawaddah? Mawaddah ini adalah bentuk kasih sayang yang orientasinya fisik. Tapi kalau rahmah itu orientasinya kasih sayangnya non fisik. Orang-orang tua kita yang udah tua, yang kalau jalan masih bergandengan, itu bukan mawaddah lagi, rahmah. Dituntun istrinya lambat, pengajarannya suaminya sabar banget. Kita yang sakinah mawaddah warahmah. Lalu sesuai dengan tema kita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang seperti apa sih yang mendapat ridho Allah? Saya membaginya ada dua, ada pranikah, ada pasca nikah, qabla nikah wa ba'da nikah. Ini bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga sakinah yang diridho Allah jika mulai dari peran tadi sudah dikondisikan. Yang pertama, carilah pasangan hidup baik suami atau istri yang soleh dan solehah. Ngaruh nggak ke keluarga samara? Ngaruh. Gitu. Makanya Rasul mengatakan arba'un minas sa'adah, 4 kriteria, 4 ciri keluarga itu dikatakan bahagia samara. Yang pertama, antakuna zauzatuhu sholihah. Kalau di dalam rumah tangga itu ada pasangan yang soleh dan solehah. Soleh-solehan seorang itu ma yata'allaqu bisilati bi rabbiha wa ma yata'allaqu bisilati binas. Lihat, jika ada hubungan, kita lihat bagaimana kesoleh-solehan itu ada enggak hubungannya kepada Allah. Ma yata'allaqu bisilati bi rabbiha wa ma yata'allaqu bisilati binas. Kalau dia ada hubungan kepada Allah, hablum minanas, ibadahnya cakep, itu soleh-solehat. Hubungan dia dengan sesama manusia, dengan istrinya, dengan anaknya baik, itu soleh atau soleha. Kenapa? Karena dia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik selaku suami dan istri. Yang kedua cirinya, selain antakuna zauzatun sholihah wa auladuhu abrar, dalam rumah tangga itu kita akan dikatakan bahagia kalau kita punya anak yang baik, yang soleh dan soleha. Yang ketiga dikatakan bahagia di dalam rumah tangga adalah ketika wa khulatahu sholihin, kita punya tetangga, punya teman bermain, punya semacam perkumpulan ini yang orang-orang yang baik, sefrekuensi. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa khulatahu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Artinya dikatakan bahagia dalam rumah tangga kalau kita punya pekerjaan, punya bekal lah dalam hidupnya. Yang kedua, pranikah, qabla nikah, yang menyebabkan atau menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah adalah punya niat yang baik sebelum berumah tangga. Niatin untuk apa? Yang pertama, nawaitu bihadat tazwij mahabbatullah. Sebelum berumah tangga niatkan mencari ridho Allah. Akan kita dapati kemudahan-kemudahan dalam rumah tangga. Kalaupun ada masalah, serahkan kepada Allah. Masalah dalam rumah tangga banyak nggak, Bu? Banyak. Timbul dari mana? Dari mana-mana saja. Bisa timbul dari suami, bisa timbul dari anak, bisa timbul dari ipar. Ipar adalah maut. Pernah nonton ipar adalah maut katanya. Ada yang dari mertua, ada yang dari tetangga, macam-macam. Jadi yang pertama, nawaitu bihadat tazwij mahabbatullah. Yang kedua, nawaitu bihadat tazwij mahabbatu Rasulillah. Niatkan berumah tangga karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, orang yang nikah adalah orang yang melaksanakan sunnahku, maka orang yang tidak mau berumah tangga adalah orang yang tidak mengikuti sunnahku. Yang ketiga, niatin untuk apa? Nawaitu bihadat tazwij tabarruk li du'ail waladis sholih.
Niat berumah tangga biar punya keturunan yang soleh dan soleh. Soleh dan soleha efeknya nanti Bu luar biasa nih kalau punya anak soleh dan soleha. Ke kita juga untungnya. Ya, anak yang mendoakan kita, anak yang menjadi qurrata ayun bagi kita, bahkan anak yang bisa membawa dan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Yang keempat, nawaitu bihadzal tajwiz atahassun minasyaiton. Niatkan berumah tangga karena menghindari godaan syaitan. Yang kedua, bagaimana membentuk keluarga sakinah? Kita ciptakan bang dan nikah. Apa yang kita ciptakan pasca nikah? Ma'rifatul huquq wal wajibatu zawjain. Harusnya suami istri tahu hak dan kewajiban pasangan masing-masing. Suami tahu kewajibannya, istri tahu kewajibannya, suami tahu haknya dari istri, bahkan istri tahu haknya dari suami. Apa sih Bu kewajiban suami terhadap kita istrinya? Udah menerima hak ibu belum dari suami? Apa hak ibu dari suami dan kewajiban suami terhadap ibu? Memberikan nafkah, Dinafkahi. Terus memberikan pendidikan, diberikan pendidikan pengajaran agama. Terus perhatian, perhatian tuh betul. Al-ihtimam itu penting Bu. Perempuan mah cuma pengen diperhatiin. Betul nggak? Yang pertama, kewajiban istri tentu saja memberikan nafkah lahir dan batin. Seorang sahabat bernama Muawiyah bin Haida mengatakan, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mahaku zauzatina ahlina alaihi. Apa sih hak kami selaku istri? Kata Rasul, antu ta'imuha idza ta'imta. Kata Rasul kepada sahabat yang nanya, kalau engkau makan, beri makan istrimu. Artinya kebutuhan pangan. Kemudian yang kedua apa? Wa idza tasaita, apabila engkau pakai pakaian, wa taksuha idza tasaita. Kalau engkau pakai pakaian, maka beri pakaian itu pada istrimu. Artinya kebutuhan sandang. La tadribul wajha, tadi saya katakan, jangan menyiksa istri apalagi memukul wajahnya. La tuqabi, jangan suka menghina menjelek-jelekin istri di depan orang lain. Selanjutnya adalah kewajiban suami, la tahjur illa fil bait. Kalau kita lagi ada masalah suami, jangan sesekali ninggalin rumah. Tarhibi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Makanya ada 5 tipe suami yang nanti kita jangan nikahi, atau ketika rumah tangga hindari 5 tipe ke suami ibu. Yang pertama, qaliluddin, yang agamanya dangkal, agamanya nggak bagus. So dia sholat aja enggak, bagaimana kita mau jadi imam kita di rumah. Yang kedua, qalilul akhlak, adab akhlaknya nggak cakep, suaminya dengan tamak misalnya, suaminya ngomongnya kasar dan sebagainya. Ya, yang keempat, yang ketiga apa? La ibun nazar, hindari cari suami yang mata keranjang. Dan apalagi al-bakhil, suami yang pelit, jangan dijadikan suami itu. Ya, pelit banget, ya ampun, buat rumah tangga aja hitungan. Kemudian yang terakhir yang nggak boleh jadikan suami, al-ghadab, suami yang emosian, ringan tangan, emosian dan sebagainya. Kemudian kewajiban selanjutnya apa Bu? Mengingatkan ibadah. Kalau tadi ngajarin agama, ingetin ibadah. Mungkin dia nggak bisa ngajarin agama kita, yang penting ingetin deh. Rahimahur rajulun qama minal laili fa shalla wa ayqadha zawjaha fa shallat wa rahimaha imra'atun qamat minal laili fa shallat wa ayqadha zawjaha fa shallat. Dalam rumah tangga ada suami istri yang dirahmati, disayang Allah. Mana dia? Suami yang bangun malam, kemudian dia sholat, dia bangunin istrinya, istrinya ikut sholat, itu dirahmati Allah. Warahimaha imra'atun, sebaliknya nih, perempuan yang disayang dirahmati Allah adalah qamat minal lail, dia bangun di tengah malam, sholat, kemudian dia sholat, dia melihat suaminya masih tidur. Wa ayqadat zawjaha fa sholat, dia bangunin suaminya juga ikut sholat. Pasangan rumah tangga begini yang dirahmati Allah. Tapi masih ada PR saya. Ini baru bicara tentang kewajiban suami, kewajiban istri belum. Insya Allah episode selanjutnya. Oke Bu? Insya Allah. Jadi masih
masih belum tuntas sebetulnya kajian kita, karena kajian ini sebetulnya kajian tentang rumah tangga sebetulnya kajian yang apa ya, cukup lama, artinya banyak yang harus kita pelajari sama-sama. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada manfaat dari yang saya sampaikan, dan setidaknya saya pun mengajarkan diri saya sendiri, menasihati diri saya sendiri, kita terus belajar dan belajar bagaimana rumah tangga kita, termasuk rumah tangga yang samaran tapi diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, mohon maaf, saya bukan mengajarkan ibu-ibu yang mungkin dalam rumah tangga jauh lebih taat dibanding saya, jauh lebih rumah tangganya sakinah dibanding saya, tapi tidak salahnya kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kafaitu huna, ma'assalamu alaikum wa fi aman.